Shalom, apa kabar? Pasti baik-baik saja, luar biasa. Ini berjumpa lagi bersama Wita dan Angel. Di sini kami akan bersaksi tentang LGBT atau LGBT, kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya, dimana zaman sekarang udah disahkan ya saudara tentang LGBT ini, baik di luar negeri, bahkan di Indonesia sendiri pun sudah mulai bermunculan ya saudara, sudah mulai banyak gitu saudara. Dia terang-terangan sekarang, tidak tersembunyi lagi ya saudara. Di sini kami ingin bersaksi disuruh Bapak Yesus Yesus Kristus bahwa LGBT itu tidak boleh ya saudara. Tuhan Yesus melarang karena Tuhan Yesus itu sudah menciptakan laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, tidak boleh diapa-apain itu jenis kelamin kita atau gender kita itu tidak boleh diapa-apakan ya saudara. Jadi mengucap syukurlah kalau diciptakan menjadi seorang wanita, menjadi seorang pria, karena kita diciptakan serupa dan segambar Allah Bapa Yahweh, Yesus HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus saudara. Nah sebelumnya kami Angel punya penglihatan ya saudara di mana tentang LGBT ini dan yang lainnya. Demikian, dengarkan langsung saksian penglihatan hambanya Angel. Jadi saya bersaksi ini, saya bilang lagi bahwa ini dari Bapak Yesus Elohim, pengertian dan hikmat dari Bapak Yesus Elohim, bukan pengertian saya sendiri. Saya hanyalah manusia yang berdosa yang dipakai ya untuk alat kemuliaan saja dan untuk menyampaikan pesan dari Bapa yang di surga. Dan saya tidak berhalusinasi ataupun berbohong, dan saya pun takut jikalau saya berbohong, karena ada yang hukumnya saudara, akan ada hukuman nanti orang yang bersaksi kalau dia bersaksi tapi dia bohong. Di sini saya bersaksi benar-benar dari Bapa yang di surga, dan di kesaksian ini saya melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan sama perempuan. Di situ beda. Jadi di sisi kiri saya laki-laki sama laki-laki, karena saya perempuan sama perempuan. Mereka lagi melakukan hal yang kayak berpacaran atau ngelakuin hal-hal yang di luar batas, kayak misalkan ciuman atau melakukan hal yang di luar batas seperti itu. Dan saya pun terkejut, kok begini sih gitu. Kok bisa begini sih, kayak kurang mengerti kan, itu bagaimana lesbian, gay, saya juga nggak mengerti, karena saya masih anak sekolah ya saudara, dan juga tapi Bapak murka, dan Bapak murka itu, Bapak murkanya kalian sudah kuciptakan laki-laki dan perempuan, seharusnya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sesama laki-laki, bukan perempuan sesama perempuan. Tapi Bapak di situ ada penekanannya, kayak kalian harus bersyukur dengan apapun jenis kalian yang kalian hidup selama di bumi ini, maupun kalian laki-laki atau perempuan, bertingkah lakulah seperti laki-laki dan seperti perempuan. Jangan laki-laki bertingkah seperti perempuan, jangan perempuan bertingkah seperti laki-laki. Jadi kalau perempuan bertingkah seperti perempuan yang feminim, atau lebih ke perempuan yang misalkan perawatan atau bersih-bersih rumah atau Cengkeran, bertingkah seperti perempuan. Kalau laki-laki bertingkah seperti laki-laki, yang gentle, yang bekerja, yang bertanggung jawab, peduli, semua sesuatu dewasa ya laki-laki. Dan laki-laki nggak ada yang skincarean ya saudara, nggak ada itu. Kulitnya harus benar-benar natural ya saudara. Dan ya itulah seperti itulah Bapak maunya. Laki-laki bertingkah seperti laki-laki, perempuan bertingkah seperti perempuan. Jangan perempuan bertingkah seperti laki-laki yang tomboy, yang gimana gitu ya. Nah situ ya Bapak pun marah. Dan saya juga di sekolah saya ya saudara, di sekolah saya itu tuh saya awalnya tidak menyangka kalau di sekolah saya itu ada yang gay gitu saudara ya kan, bukan gay, iya gay saudara, tapi saya kira bercanda doang, ternyata serius saudara. Dan saya ini lagi duduk sama orang ini saudara, dan orang ini tuh ngaku sendiri sama saya, oh saya gay. Saya awalnya nggak percaya di situ saudara, awalnya sekali saya nggak percaya, kayak
jangan bercanda, nggak serius, nggak lucu bercanda lo. Saya bilang begitu kan kalau bahasa sekarang gue lu ya saudara, lagi populer itu saudara ya. Habis itu saya nggak percaya situ saudara. Nah situ terus dia ini saudara, dia nunjukin pacarnya, cowoknya saudara. Dan jadi dia cowok tapi pacar cowok, jadi gitu kan saudara. Saya kaget saudara. Saya kebanyakan hahanya, dia bilang ngaku-ngaku temennya dan ngakunya bilang, iya nih ini kayak gini, ini gay ini. Saya nggak percaya sih saudara, nggak percaya 2 kali saya nggak percaya saudara. Saya masih menyangkalnya tuh saudara, kayak bilang bercanda nih, kayak bercanda gitu loh saudara. Nah terus saya bicara sama temennya ini, beda teman lagi nih saudara, beda orang lagi nih saudara. Habis itu temannya, yang duduk sama kamu kan, ini kan ceritanya adik kelas saya yang kata itu kan, saya kelas ya pengen ulangan lah saudara, ulangan itu. Nah terus saya kan duduk sama adik kelas saya, nah terus saya duduk sama cowok ini, sama cowok saudara. Dan temannya ini bilang, yang duduk sama kamu kan ini gay kan, Terus gitu kan, saya bingung saudara, saya masih kurang yakin gitu loh kalau dia itu gay ya saudara. Habis itu saya punya kontaknya, dan mana saudara statusnya kayak agak ke cewek-cewek. Ini juga pernah foto pacarnya juga, pernah foto sama pacarnya juga. Saya kaget, wah beneran gay dia dong. Terus gitu kan, terus ya saya bilang kalau adik kelas saya ini ganteng saudara, tapi sifatnya agak kecewean ya saudara, kecewaan, dan mukanya itu glowingnya kayak lentik banget bulu matanya saudara. Terus saya itu dia pernah bertegur sapa sama saya saudara, oh iya. Terus gitu kan cerita itu. Terus banyak saudara di sekolah saya itu yang secara terang-terangan mereka mengaku gay ya saudara. Mereka mengaku sendiri, mereka mengaku sendiri, tidak saya korek-korek gitu saudara. Dan saya juga bingung ini bagaimana dengan orang tua ini saya. Habis itu tentang gay amal lesbian ini tidak diperbolehkan ya saudara, sebagai Bapak yang di surga, karena Bapak di surga pun marah kepada mereka yang berbuat seperti itu, karena nanti akan ada hukuman buat mereka yang melakukan seperti itu, dan hukuman mereka akan berat dan mereka harus mempertanggungjawabkan, karena misalkan Tuhan menciptakan laki-laki, dilencengkan sama mereka sendiri gitu kan. Dan juga ya kita harus sebagai manusia ya, makanya saudara kalau menyukai itu yang normal-normal aja, kayak cewek suka sama cowok normal, cowok suka sama cewek ya normal ya, seperti itu saudara. Jangan menjadi orang yang tidak normal ya saudara, yang mencintai sama jenis, jangan saudara. Dan ya saudara, ada di firman-Nya ya saudara, kalau saudara baca itu ada di firman ya saudara. Jadi kita bukan ngomong sekedar tidak ada firman-Nya, ada firman-Nya saudara. Di mana Kak? Roma 1 ayat yang tentang Roma 1 ayat. Oh iya. Roma 1 ayat 27, 28, 29, 30. Roma 1 ayat 27 sampai 30. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, yang menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah itu saudara ya, ada tertulis di firman-Nya. Dan kalau saudara selidiki masih banyak nggak banyak sih saudara, adalah beberapa ayat yang firman yang menyangkut tentang LGBT ya saudara. Ini ayat 32 saudara tentang hukumannya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati,
mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi kalau misalkan kayak ada saudara melihat gay, ada yang pasang gay gitu, jangan didukung saudara, jangan didukung. Saudara kalau pengen negur ya silahkan, kalau enggak ya silahkan juga. Karena ya kalau kita mendukung pun itu salah ya di hadapan mata Tuhan, itu salah di hadapan mata Tuhan kalau kita mendukung hal-hal seperti itu. Kayak Tuhan saja menentangnya, masa kita mendukungnya? Bertentangan bukan? Makanya kalau Tuhan menentangnya, kita juga menentangkannya. Ya Tuhan pun jijik melihat orang yang seperti itu. Misalkan mencintai sesama jenis itu sangat menjijikkan ya saudara. Jika Bapak yang di surga pun muak dengan hal-hal yang seperti itu ya saudara. Dan ya tentang LGBT ini ya tidak pantas untuk dicontoh ya saudara. Ya itulah sekian dari Itu berdosa. Iya, itu berdosa ya saudara. Penglihatan yang lain. Iya, penglihatan saya yang kedua itu kan yang pertama, yang kedua ini saudara sangat-sangat lucu saudara. jadi ada seorang perempuan lah saudara. Perempuan ini ya gemuk mengambil video. Iya. Oh, ceritanya gini saudara. Ini kita lewat dulu yang LGBT ya saudara. Terus ada nih seseorang kami tidak mau menyebutkan namanya, dan karena kami ini diberitahu Bapak ya saudara, benar-benar hari ini kami benar-benar kaget lah karena melihat video kami itu diambil diam-diam sama orang tersebut, untuk kami kira untuk dibagikan, untuk di-share atau untuk diapain, ternyata dia menghakimi kami saudara. Karena pokoknya macam-macam mah, dibilang kami ini apalah segala macam, dibilang kami sesat lah, kami dibilang apa lagi, pokoknya dibilang macam-macam lah yang aneh-aneh. Terus dibilang pokoknya penyesat lah, dibilang nabi-nabi palsu segala macam. Ya, kalau menurut kami sih tidak masalah itu, karena itu penilaian saudara ya. Karena yang mengalami di sini tuh kami berdua ya saudara. Mau kalian bilang kami sesat ataupun kami dibilang nabi palsu atau apapun itu terserah. Yang penting di sini kami hanya menyampaikan pesan Tuhan Yesus Kristus ya saudara, Bapa Yahweh, Yesus HaMashiach Elohim ya saudara. Kalau kami tidak menyampaikan pesan-pesannya Bapak Yahweh Yesus, itu kami juga salah ya saudara. Kami dituntut saudara, karena luas gitu ya saudara arti dari kesaksian kami ini ya saudara. Karena kami bersaksi ini bukan secara daging ya saudara, tetapi secara roh ya saudara, di alam roh ya saudara. Bukan secara jasmani kedagingan kami, tidak. Kalau secara jasmani kami tidak mau bersaksi ya saudara. Udahlah untuk diri kami sendiri, untuk kalangan kami sendiri saja, untuk kami ceritakan, bagikan ke persekutuan doa kami secara pribadi saudara. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau. Kalau kami mempunyai karunia, kami harus membagikannya. Kami harus kalau di Alkitab itu berilah maka kamu akan diberi. Jadi sesuai takaran yang baik. Jadi kita sudah memiliki karunia yang diberikan oleh Bapa Yahweh Yesus Elohim. Tetapi kalau kami tidak membagikannya, kami berdosa ya saudara. Dan itu dibutuhkan pertanggungjawaban, karena setiap perbuatan kami, semua perbuatan manusia di bumi ini itu dipertanggungjawabkan ya saudara suatu saat nanti ya saudara. Terus abis itu lucu nih saudara, kami jadi makin terkenal saudara karena video kami dicomot sana sini ya saudara. Kalau kami tidak masalah, selama itu hal yang positif kami tidak masalah ya saudara. Tetapi kalau untuk yang hal negatif itu urusan dia dengan Bapa yang di surga ya saudara. Yang penting di sini tugas kami hanya menyampaikan pesan Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Terus kami juga tidak menyangka kami bisa seperti ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya saudara. Dan semua yang kami sampaikan ini ada di firman Tuhan ya saudara. Kami tidak menghayal-hayal, kami tidak mengutip dari manapun ya saudara, tetapi semua itu ada di firman Tuhan. Karena setiap kami ingin disuruh bersaksi sama Bapa Yahweh Yesus, disuruh bersaksi sama Tuhan Yesus selalu memberikan kami ayat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu memberikan kami kejadian-kejadian kayak misalnya LGBT. Saya dapat mimpi tentang LGBT ini saudara. Terus abis itu mama saya, kemarin saya dan mama saya itu pergi ke Jakarta ya saudara, untuk mengantar pesanan ya saudara, dan untuk bertemu kakak saya saudara. Terus habis itu nggak
nggak ada pembahasan apa-apa, tiba-tiba mama saya ngomong gini, tak, mama nonton ini, tak, nonton tentang LGBT. Saya kira yang terkenal itu ya saudara, saya nggak mau sebutkan namanya, yang terkenal di YouTube itu ya saudara, yang YouTuber itu sesama jenis laki-laki itu ya saudara. Terus abis itu, ah siapa ma? Orang ini bukan. Terus mama saya kan namanya juga emak-emak ya saudara, nggak tahu apa namanya YouTuber kayak gimana. Pokoknya mama saya tuh nonton aja gitu kan. Nonton aja gitu, yang ini ta, yang itulah pokoknya. Saya pun mama saya cerita, saya juga nggak tahu orangnya siapa, yang mana, ya kali udahlah. Terus abis itu gimana, iya dia dilabrak, pokoknya dilabrak segala macam lah, pokoknya diceritain lah mama saya apa yang ditontonnya ya saudara. Terus abis itu ya udah, iya sekarang makin ngeri ya kata mama saya gitu kan, makin ngeri ya sekarang LGBT udah di mana-mana, makin terang-terangan. Iya mak, bilang gitu kan. Udah lah, abis itu udah berakhir tuh. Nah abis itu malamnya si Angel ini apa namanya, biasalah kami kalau mau doa itu kan kami cerita-cerita dulu, sharing-sharing dulu ya saudara, kayak mimpi atau penglihatan atau apapun itu ya saudara, yang tapi bukan ngomongin orang ya saudara, tidak. Terus abis itu kami sharing lah apa yang kami dapatkan, kayak mimpi, kayak penglihatan, pokoknya sharing apa yang kami rasakan, apa yang kami alami ya saudara. Terus abis itu teman si Angel ini cerita, kak, masa temanku ini kak punya, ya itu yang seperti yang tadi yang diceritakan ya saudara, temanku suka sesama jenis kak, kata gitu. Hah, masa sih? Saya pun kaget saudara mendengarkannya. Ternyata beneran ya, ternyata si Angel pun melihat secara terang-terangan di depan matanya saudara. Kalau saya hanya melihat di YouTube saja ya saudara, dan tapi sekarang ini saya makin banyak melihat di kereta ya saudara. Di kereta itu makin banyak saudara cowok-cowok itu. Jadi benar-benar inilah saudara, udah terang-terangan. Nah di situ habis itu terus pas mau doa itu kami bilang ini, kenapa kita jadi bahas LGBT ya? Kan kita nggak tahu tentang LGBT itu. Pokoknya ya udahlah, dosa lah itu kami bilang itu kan. Terus nyambung lah mama saya ini, ya udah berarti kamu disuruh bersaksi. Bersaksi kalau Tuhan tidak menyuruh ya kami tidak mau bersaksi, saya bilang gitu ya saudara. Terus habis itu saya tanya lah sama bapak, emang benar bapak disuruh bersaksi tentang LGBT ini, kata saya gitu kan. Iya, bersaksilah kalian tentang LGBT ini, karena LGBT ini sangat jijik di mataku, kata bapak gitu kan. Mereka banyak tidak bersyukur, kata gitu kan. Iya ya bapak, bersaksi ya bapak. Tapi kan kita tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang LGBT ini ya saudara. Kami hanya melihat di YouTube ya saudara, atau di cerita-cerita orang ya saudara. Dan saya juga punya teman waktu itu, ini juga kata teman saya ya saudara, saya juga tidak tahu kebenarannya benar apa tidak. Katanya dia wanita, dia ini mencintai sesama wanita ya saudara. Nah itu, tapi saya abaikan, saya nggak terlalu peduli ya saudara mau dia gimana. Oh ya udah, yang penting saya mendengarkan aja gitu saudara. Terus menjadi pendengar yang baik ya saudara. Terus habis itu, terus kesini-sininya kok jadi kita bahas LGBT. Nah baru bapak bilang bersaksilah tentang LGBT ini. Udah baru kita bersaksi hari ini saudara. Nah begitu juga dengan video kami ini saudara. Lucu saudara, video-video kami pun diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya saudara. Kalau untuk hal positif tidak masalah, kami tidak masalah untuk di-share selama itu positif ya saudara. Mau kalian apapun itu dihakimi, mau diapain terserah, itu udah biasa bagi kami. Yang penting kami hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena prinsip kami selama kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan kebenaran itu disampaikan, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak menyukai kebenaran ya saudara. Tetapi banyak orang yang justru malah menyukai hoax atau kebohongan. Manusia itu sering suka ditipu ya saudara. Suka maunya ditipu-tipu ya saudara. Yang tipu-tipu itu yang mereka menyukai. Tetapi kalau ada satu kebenaran yang diungkapkan, dia tidak suka, malah kebenaran itu dijauhi ya saudara. Orang jujur, orang benar itu dijauhi ya saudara. Kami tidak menganggap diri kami benar ya saudara, tapi kami dibenarkan oleh Bapak Yahweh Tuhan Masya Elohim ya saudara. Terus habis itu kami tonton lah itu video kami kan, ada video Angel yang dicomot lah satu gitu kan, terus dihakimi, dihina-hina lah saudara kan. Terus habis itu ya udah sabar deh, saya bilang gitu. Nah terus barusan hari ini saya tonton saudara, video kami berdua saudara baru diupload kan. Ini terus saya ceritanya lagi main HP tuh saudara, saya lagi main HP, saya buka YouTube lah. Terus saya bilang gini, kok kayak video gue ya? Saya ngomong sama diri saya sendiri ya saudara, kok kayak foto gue sama Angel nih ya? Terus pas saya lihat, oh iya beneran ya saudara. Terus saya buka lah sedikit gitu kan, tentang ini saya loncat-loncatin ya saudara, apa nih yang isinya. Terus habis itu
Di situ kami berdua dihakimi habis-habisan ya saudara, kami dihina-hina ya saudara, dibilang apalah segala macam. Kami tidak mau menyebutkan mereknya ya saudara, kami tidak mau menyebutkan nama nama orangnya itu saudara ya. Nanti dikira kami menghakimi lagi. Nah, tapi di sini kami bukannya gimana, tapi kami hanya gimana ya, kayak sedih iya, tetapi di satu sisi kami gregetan gitu sama orang ini, karena orang ini hanya teori saja yang dia tahu saudara, tidak secara alam roh ya saudara. Jadi semua video-videonya dia itu mengambil video-video orang lain yang anak-anak Tuhan memiliki karunia ya saudara, tidak hanya kami berdua, tapi yang lain lah yang sekarang ini punya, yang Tuhan Yesus pakai, yang memiliki karunia-karunia penglihatan, karunia-karunia nubuatan ya saudara, karunia-karunia kesembuhan, apapun lah saudara, itu disinggung sama dia, dibahas semua saudara dari awal sampai akhir saudara. Saya lihat video-videonya, ya ampun, ini orang nyomot video-video orang untuk dihakimi saudara. Terus habis itu pas saya dengar saya dengar tentang kita aja ya saudara. Terus ya ampun, ini banget ya, menghakiminya kuat sekali. Terus dia bilang dia pernah bertemu dengan Tuhan Yesus segala macam kan. Terus habis itu saya tanya sama Bapa, sama Tuhan Yesus, Tuhan apa benar orang ini bertemu dengan Engkau, Tuhan, aku bilang itu kan. Karena kami ragu Tuhan, karena dia tuh menghakimi kami terus, saudara, kan, menghakimi. Pokoknya tidak hanya kami, orang-orang pendeta-pendeta yang punya karunia-karunia itu pun dihakimi, saudara. Yang punya karunia-karunia itu dihakimi, saudara. Mau siapapun itu pendeta di Indonesia, ya, saudara. Terus habis itu, ngambil video-video yang nggak penting lah, saudara, yang gimana ya, dibilang tuh, mengambil video tanpa izin, tetapi dia menyalahgunakannya itu untuk dihakimi ya saudara kan. Terus habis itu kata Bapak bilang gini, dia tidak pernah berjumpa denganku. Nah, si Angel punya penglihatan tentang orang ini saudara. Jadi kami kalau ada apa-apa kami bertanya sama Tuhan Yesus ya saudara, apakah ini benar atau tidak ya saudara, dan apakah kami harus bersaksi atau tidak saudara. Pokoknya kami semua tuh connect sama Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Dengarkanlah kesaksian penglihatan dari hambanya Angel. Nah ya, sebelumnya saya sempat kaget juga. Saya tiba-tiba datang, udah sini kita nonton. Tonton apa gitu kan, saya kira tonton apa. Ini loh, ini bahas kita loh. Nah, terus, dia bahas kita. Kita diperdengarkan lah. Di situ ya dia hanya kayak ya begitulah, saudara, menghakimi, ya menghina. Ya saya tidak masalah kalau dia menghakimi atau menghina kita. Yang dia hakimi, yang dia hina itu ya Tuhan Yesus, bukan kita. Dia yang menghina suara Tuhan, dia yang menghina penglihatan Tuhan. Ya kitanya alat, ya kita hanya alat untuk menyampaikan kan. Kitanya juga manusia biasa yang nggak tahu apa-apa, yang disuruh hanya menyampaikan. Dan di situ ya dia hanya menghakimi, ya seperti Bapak bilang, jikalau kamu ditolak atau dihakimi, ya aku terlebih dahulu sudah ditolak dan dihakimi, dan Bapak pun ya dibenci oleh seluruh dunia. Jadi ya menurut saya ya wajar lah jikalau kami dibenci karena memberitakan firman Tuhan, yang kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang yang tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang tidak mau membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini ya seperti pedang roh, dan firman ini yang membenarkan setiap pengakuan manusia. Jikalau manusia itu merasa dirinya ditegur ya saudara, dan jikalau kalian ditegur dengan video-video kita, kalau ada suara Bapak mengenai di hati, di jiwa kamu, ya kamu harus bertobat. Berarti tandanya Bapak menghentakkan jiwa kamu untuk bangun, supaya kamu sadar dan berjaga-jaga dan bertobat. Itu yang paling penting ya saudara. Dan saya melihat inilah umurnya udah tua ya saudara, udah tua, dan dibilang gemuk perempuan ya saudara, perempuan. Dan dia ini tuh di alam saya ini dia lagi memuji menyembah Tuhan, tapi bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan kepada si Lucifer ini. Yang si Lucifer ini menyamar seperti Tuhan Yesus Kristus dari ujung kepala sampai ujung kaki, persis saudara. Saya kaget, saya juga sampai saya pangling gitu saudara, pangling. Nah terus
Nah terus saya lihat, oh gitu kan, habis itu si 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 orang ini tuh nggak sadar kalau ini tuh si Lucifer, karena saya melihat ada ekornya, saudara. Kalau ada ekornya berarti itu bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak mempunyai ekor ya, Bapa yang surga tidak mempunyai ekor, yang hanya mempunyai ekor itu si Lucifer yang disebut kadal ya saudara, atau 66 dajjal ya saudara, itu kan ya kan. Nah saudara ya benar, kan. berarti benar yang dibilang hambanya Ibu Fehamdani, bahwa waktu itu saya dengar kesaksiannya, dia itu pernah dipeluk sama Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesusnya itu bohongan ya saudara. Tuhan Yesusnya itu bohongan. Terus pas dia dengar suara Tuhan Yesus yang asli, dia bilang, lihat anakku, lihat apa, putar 7 kali ya. 3 kali, pokoknya disuruh berputar lah dia di situ kan. Nah pas dia lihat itu, bener ternyata saudara, di belakangnya dia lihat ada ekornya saudara. Nah di situ Ibu Fehamdani yang sudah dipeluk-peluk gitu kayak dogi gitu ya kan. Kayak di kesaksiannya begitu ya saudara, apa namanya, dia bilang remes-remes kayak anak dogi ya saudara, maaf ya saudara. Terus abis itu, nah pas dia lihat ternyata di belakangnya itu ada ekornya saudara. Nah dia pengen lepas tidak bisa saudara, dan puji Tuhan akhirnya ada Tuhan Yesus Kristus, burung merpati ya, burung apa sih? Enggak, dia jadi kayak burung kita berubah jadi burung merpati yang tembak gitu saudara, jadi akhirnya dia lolos saudara, jadi akhirnya kerajaan jadi akhirnya dia tahu mana si El, mana si Tuhan Yesus yang asli saudara. Dan kembali lagi bersama kesaksian kami ini saudara, yang membahas orang ini. Iya, nanti itu orang ini kan. Terus ya orang ini nggak sadar dan nggak peka saudara, nggak peka kalau yang di depan itu bukan Tuhan Yesus, melainkan si Lucifer. Makanya juga saya, dan juga dia pas nonton kesaksian saya, kesaksian kita berdua saudara, dia itu marah, kesal karena kita dipakai iri hati dengan kita. Dan dia juga gimana ya saudara, dia itu ya sombong juga ada, ini juga ada ya, semuanya kayak iri hati, sombong. Nah terus ini yang dilihat angel ya saudara, menurut penglihatannya saya ya saudara, atau yang dikasih sama Tuhan Yesus Kristus atau Bapa Yahweh yang di surga. Dan juga saya juga ya udah gitu kan, saya ya nggak masalah kalau mereka menghina kami, yang penting ya jangan sampai Tuhan Yesus yang mau terhadap saya, jangan sampai itu saudara ya saudara. Saya kayak walaupun dunia membenci saya, kalau saya mempunyai Tuhan Yesus ya saya nggak apa-apa sih dibenci dunia. Yang penting ya saya mempunyai penguasa di dunia ini ya, walaupun dunia ini membenci saya, ya kita berdua ya kita mempunyai Bapa kita, yaitu Bapa yang di surga, yang selalu membela kita, yang selalu melindungi kita sebagai anaknya, walaupun ditegur-tegur juga saudara ya saudara. Tegurannya keras saudara. Iya, keras ya saudara. Dan ya di sini itu butuh kepekaan ya saudara. Kalau misalkan dapat mimpi atau penglihatan, butuh kepekaan ya saudara, butuh kepekaan ekstra ya saudara. Dan juga Bapak lagi melatih persekutuan doa ini untuk ada kepekaan ya saudara. Dan karena kepekaan itu sangat diperlukan sekarang ini ya, apalagi nanti akan masa datangnya Tuhan Yesus, itu butuh kepekaan yang luar biasa. Karena sangkakala itu mendengarnya itu secara pribadi ya saudara, di telinga masing-masing, enggak secara global gitu saudara. Enggak seperti yang tahun 2015. Iya, enggak seperti itu ya saudara. Saya kira itu seluruh dunia dengar suara sangkakala dan semuanya terangkat ya saudara. Ternyata pengertian saya salah ya saudara. Siapa yang bertobat itu yang diangkat ya saudara. Dan siapa yang mau memberi itu loh saudara. Memberi itu bukan dalam materi, memberi waktu, memberi tubuh jiwa roh, memberi uang, memberi segala sesuatu yang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya saudara. Dan juga saudara kepekaan itu sangat diperlukan ya saudara, sangat diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena dari situ kita mengetahui mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang semuanya kita jadi tahu. Misalkan kita kayak, dan misalkan dari
kita bisa tahu, dikasih tahu Bapak lah tentang orang itu. Ya, Bapak mengasih tahunya itu untuk kita supaya jangan bergaul dengan dia. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya kita dan juga kita hati-hati dalam bergaul, saudara. Dalam berteman, bergaul. Karena teman pun bisa jadi penyesat buat kita ya, saudara. Bisa bencana itu, saudara ya. Nah, terus makanya kita harus hati-hati dalam masa bergaul itu. Lebih baik kita bergaul dengan Allah, dengan Bapa yang di surga. Lebih baik kita banyak duduk diam di kaki Bapa yang di surga. Dan yang orang menghakimi kita itu, ya kita disuruh Bapa cuma untuk mengampuni, mengasihi, dan berdoa untuk dia supaya dia bertobat dan takut akan Bapa Yahweh yang di surga. Dan saya juga, dan kita berdoa lihat YouTube-nya cuma menghakimi dong ya. Dan di alam roh itu tubuhnya sangat kurus ya, saudara. Padahal di dunia nyata sangat gemuk, saudara, saya lihat. Dia sangat kurus karena apa? Karena dia selama dia hidup di bumi ini tuh, dia hanya menghakimi orang. Dan juga dia menghakimi dan iri hatinya kuat ya, saudara. Makanya tubuhnya kurus kering, jadi nggak ada buah-buah roh gitu, saudara, dalam hidup dia. Jadi kalau ada buah-buah roh dalam hidup dia, seharusnya dia merasa segar. Dan pun saya melihat mukanya kalau di YouTube itu ya, saudara, di YouTube ini mukanya agak hitam-hitam, mukanya itu pucat ya, saudara, agak pucat-pucat gitu ya, saudara. Dan juga orang ini pun ada, saudara. Saya takut keceplosan sebutannya sama saudara. Nah, terus si perempuan ini pun ya, saudara, ya si perempuan ini menyembah, bisa dibilang katunya iblis lah, saudara ya, katunya El. Makanya, saudara, jikalau kayak saudara misalkan merasakan orang ini tuh misalkan dia dari Roh Kudus, saudara tanya lagi sama Bapak, ini benar gak apa ini pengertianku atau pengertianmu? Misalkan saudara merasakan saudara ini dari si iblis, tanya lagi. Semuanya itu serba tanya kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surga ingin kita menjadi dekat ya, saudara, dekat seperti sahabat yang selalu menukar pendapat atau selalu saling bertanya satu sama lain ya, saudara. Sering curhat. Dan juga ya, ternyata Tuhan Yesus bisa curhat juga loh, saudara, sama kita. Di persekutuan doa kami ya, saudara, kami merasakan Tuhan Yesus itu curhatnya dia menangisi jiwa-jiwa yang tertinggal, saudara. Dimana saat kemarin ya, hari apa sih? Ini hari apa? Jumat. Sabtu. Jumat. Jumat ya? Sabtu, Kak. Yang kemarin yang Jumat. Bukannya Kamis. Jumat ya, pokoknya Jumat lah ya, saudara. Itu tuh ceritanya kami mau tidur ya, saudara. Kami habis doa lah, saudara, kan kami lelah, mau tidur lah, saudara, ceritanya. Terus habis itu Tuhan bawa saya, saudara, masuk kamar untuk berdoa. Roh saya dibawa, saudara, untuk pujian penyembahan, untuk ini, saudara. Nah, ternyata Tuhan Yesus ini sedih, saudara. Dia hari Kamis malam. Oh ya, yang kamu tidur itu. Terus abis itu ceritanya si Angel udah tidur ya, saudara, hari Kamis, saudara, maaf, hari Kamis bukan hari Jumat ya, saudara. Terus abis itu kita mau tidur nih semua, mau tidur, pada ngantuk semua kan, mama saya. Terus tiba-tiba saya dibawa Tuhan masuk ke kamar. Saya mau tidur juga, saudara, tetapi Tuhan tidak mau saya tidur dulu. Tuhan mau saya berdoa dulu, saudara, secara pribadi ya, saudara, nggak bareng-bareng itu, saudara. Karena waktu bareng-bareng sudah ya, saudara. Nah, habis itu saya mau tidur. Saya biasa tidur berdoa ya, saudara, berdoa singkat padat jelas, saudara. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau saya tidur dulu. Tuhan mau saya berdoa secara pribadi ya, saudara. Dan di situ Tuhan bilang, hatiku sedih, hatiku hancur. Mengapa banyak jiwa-jiwa yang tertinggal, banyak jiwa-jiwa yang tidak percaya akan pesan-pesannya Bapa Yahweh Yesus Mashiach Elohim yang kusampaikan melalui hamba-hambanya yang sudah kuurapi. Karena yang kupakai ini hanyalah orang-orang biasa, tidak berpendidikan tinggi, atau istilah kata tidak S1, tidak bergelar teologi ya, saudara, atau sekolah Alkitab ya, saudara. Tetapi yang dipakai itu hanya
seperti orang-orang biasa lah, seperti kami ini orang biasa, orang-orang sederhana, dan seperti kesaksian-kesaksian di YouTube yang lain, mempelai-mempelainya yang lain ya saudara, yang meneguhkan kesaksian kami ya saudara, itu ternyata orang-orang biasa. Nah lalu lah kata Bapak, hatiku hancur, hatiku sedih, kenapa banyak orang yang tidak percaya akan kesaksian-kesaksian, padahal di situ, padahal mereka itu hanyalah alat yang Tuhan Yesus pakai saudara untuk menyampaikan pesan-pesan Bapa, dan yang menyampaikan itu Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri ya saudara, yang menyampaikan pesan-pesan ini. Tetapi manusia melihat yang di depannya, melihat orang itu yang berbicara, tetapi yang mengetahui, yang hidup dalam roh dan kebenaran itu tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berbicara ya saudara. Maka di situ perlu kita hidup dipimpin oleh roh. Di firman Tuhan ada ya saudara, hidup kita hendaklah dipimpin oleh roh ya saudara. Terus habis itu Tuhan Yesus banyaklah curhat. Nah di situ karena 4 orang ini mau tidur saudara, jadilah saya saudara yang ini, karena saya masih agak segar sedikit ya saudara, belum ngantuk saudara. Terus habis itu, nah mama saya juga mau tidur saudara. Terus habis itu, kan biasanya kalau saya berdoa, mama saya nggak mau masuk dulu ke kamar. Habis itu udah pas ada suara Bapak, mama saya masuk saudara. Terus Bapak bilang segini sama saya, tidak kuatkah kalian 1 jam berjaga-jaga selama 1 jam? Oh, tidak kuatkah kalian berjaga-jaga selama 1 jam saja, seperti murid-murid Yesus yang di Galilea. Iya, pokoknya menjelang penyaliban. Pokoknya menjelang penyaliban ya saudara, yang Tuhan Yesus bilang tidak, yang dia mau berdoa, tetapi Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, karena murid-muridnya tidur ya. Begitu juga dengan kami saudara saat itu saudara. Yang mendengar saat itu hanya si abangnya Angel dan mamanya Angel ya saudara. Tetapi mereka tidak masuk kamar ya saudara. Terus habis itu Angel tidur. Saya pikir Angel ada di samping saya saudara. Ternyata dia tidak ada, dia tidur saudara. Terus habis itu Bapak banyaklah curhat lah di situ. Terus tadi kata Bapak gini, saya mau curhat, aku sebenarnya mau curhat sama kalian, tetapi kalian mau tidur saja katanya gitu kan. Ya sudah, jadi lebih baik kalian tidur. Nah, maka dari itu saya belum tidur saudara, karena saya belum tidur dan saya masih agak segar ya saudara. Padahal mau tidur karena udah jam 11:30 malam saudara. Iya, jam 11:30 malam. Nah, saudara. Tuhan Yesus itu senang kalau kita bersekutu pribadi, secara pribadi itu tengah-tengah malam saudara, jam 11:30 malam, jam 2, jam 3, jam 1, karena di situ Tuhan Yesus ingin berbicara sama kita ya saudara, berbicara apa saja, curhat ya saudara, memberikan penglihatan atau memberikan mimpi kepada kita ya saudara, karena melalui mimpi dan penglihatan itu Tuhan Yesus bisa berbicara ya saudara. Terus habis itu jam 11:30 malam itulah saya berdoa, saya kaget, saya menangis saudara. Ternyata yang menangis itu bukan saya, tetapi Tuhan Yesus ya saudara yang menangis itu. Menangis, hatiku hancur, yaitu saudara, hatiku hancur melihat anak-anak di bumi ini, anak-anaknya di bumi ini tertinggal saudara, banyak yang tertinggal, banyak yang tidak mau percaya akan kesaksian-kesaksian hamba-hambaku yang sudah kuurapi, yang memiliki karunia-karunia itu ya saudara. Terus di situ, nah saya nangis lah saudara tuh, habis itu. Terus pokoknya berbicara, nah yang mendengarkan suara Bapak itu saya, si mamanya Angel, Michael, dan mama saya saudara. Disitulah Tuhan Yesus benar-benar ini. Ternyata kami bilang ini, pas sudah selesai gitu, amin, besoknya kami bahaskan saudara. Ternyata Tuhan Yesus mau curhat ya. Nggak cuma kita doang yang bisa curhat, ternyata Tuhan Yesus mau curhat, mau berinteraksi dengan kita, anak-anaknya. Curhat tentang anak-anak di bumi ini ya saudara, anak-anak manusia yang di bumi ini yang tidak mau bertobat ya saudara. Jadi Tuhan Yesus itu benerlah seperti Bapa dan anak, seperti sahabat, seperti kakak dan adik, semuanya, seperti teman, seperti semuanya lah saudara. Tuhan Yesus itu bisa diajak bercanda, Tuhan Yesus itu bisa fleksibel lah, Tuhan Yesus itu ya saudara, bagi seperti ayah bagi yang mengenal secara pribadi dalam roh dan kebenaran firman Tuhan ya saudara. Kalau yang hanya sekedar rutinitas biasa, dia tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus ya saudara. Di situ terus kami bilang ini, ternyata Tuhan Yesus itu ini ya, hidup ya. Ternyata Tuhan Yesus itu pengen curhat saudara, pengen curhat. Nggak hanya manusia saja yang bisa curhat sama Tuhan saudara. Jadi Tuhan Yesus pun bisa curhat sama kita di dalam persekutuan doa kami ini ya saudara. Itu yang kami rasakan, benar-benar jadi seperti Bapa dan anak, tidak ada jarak. Maka dari itu kita disuruh bertobat terus agar dosa itu tidak menjadi penghalang antara kita dan Bapa Yahweh semesta ya saudara. Di situ banyak yang tidak terima, banyak yang tidak percaya. Kok Tuhan
seperti itu sih. Yang kalian tahu kan Tuhan itu kaku ya, yang hanya bahasanya baku. Bahasanya baku, terus apa namanya? Kaku, serius mulu. Kalau kita bilang kaku ya saudara, tetapi tidak saudara, Tuhan Yesus itu humoris. Tuhan Yesus itu humoris. Tuhan Yesus itu benar-benar bisa diajak bercanda, benar-benar ada timingnya yang Tuhan Yesus pakai untuk berkompromi, bercengkrama sama kita saudara. Kayak mama saya, kayak pokoknya kita duduk, kita makan, kita mandi, kita semuanya itu benar loh saudara. Tuhan Yesus itu bisa berbicara dengan kita. Jadi jangan heran kalau ada teman atau siapapun atau pendeta yang hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, yang kalau dia mau mandi dia ngomong dulu sama Tuhan Yesus, dia mau makan dia ngomong dulu sama Tuhan Yesus. Pokoknya karena itu hidupnya itu dia sudah melekat banget, dia sudah mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan Yesus. Jadi dia bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus ya saudara. Kalau yang tidak hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan tidak mengenal secara pribadi ya saudara. Maka dari itu kami bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, yang tidak hanya menurut pandangan orang lain, tetapi kami merasakan, kami mengalami feedbacknya ya saudara dari kami seperti ini ya saudara. Habis itu ternyata Tuhan Yesus itu bisa bercengkrama dengan kami, bisa ngobrol gitu, bisa curhat sama kami. Di situ Tuhan Yesus sedih saudara, karena banyak anak-anaknya, jiwa-jiwa dan roh-roh manusia di bumi ini yang tertinggal, yang meronta-ronta, yang kesakitan, yang mati ya saudara, jiwa dan rohnya itu mati. Mati itu istilah kata bukan mati jasmani, tetapi mati rohaninya, karena tidak mau dibangkitkan. Kan ada di firman Tuhan juga, biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah roh, jadi Tuhan Yesus itu mau jiwa dan roh kita itu menyala-nyala ya saudara. Tubuh kita, bait Allah yang harus kita pergunakan untuk memuliakan nama Bapa Yahweh Semesta Elohim ya saudara. Terus habis itu udah, yang lanjut deh. Habis itu kan terus juga kan saudara ya balik lagi dengan pengetahuan saya ya tentang perempuan ini tuh ya ini saudara, ya kita disuruh berdoa untuk mendoakan dia, ya kita berdoa untuk dia supaya dia bertobat, dan selebihnya biarkanlah Tuhan Yesus yang beracara yang memiliki kedaulatan terserah Tuhan lah mau buat apa dalam hidup orang itu, karena kita sudah mengampuni, kita sudah berdoa untuk dia, kita sudah menaruh bara api di kepala dia, ya selebihnya itu urusan dia sama Tuhan. Ya setiap orang-orang yang mempunyai kayak misalkan menghakimi video-video kita di YouTube, ya saya hanya tertawa saja karena mereka bukan menghina kita, mereka menghina Tuhan Yesus. Ya mereka bukan membenci kita, mereka membenci kepada Tuhan Yesus. Dan juga saudara ngapain iri kepada kita kalau kita dipakai? Jangan iri kepada kita saudara, jangan iri, karena iri itu bisa menimbulkan pertengkaran dan kekacauan. Dari situ akan sebab di mana timbul iri hati, di situ ada pertengkaran dan kekacauan ya saudara. Ada pikiran-pikiran jahat. Iya. Habis itu ya kita pun tidak menyangka kalau kita dibawa seperti ini ya saudara, karena misalkan kayak hidup kita itu dulunya itu berdosa sekali ya saudara, berdosa. Kita pun seperti sekarang pun masih berdosa ya saudara, dengan tingkah laku kita yang berbuat ini tanpa sadar gitu saudara kan. Dari situ pokoknya jangan iri kepada kita ya saudara, pada orang-orang yang memiliki karunia-karunia itu saudara. Iya, jangan iri kepada orang yang mempunyai orang karunia, karena di balik karunia itu ada bayar harga ya saudara. Proses ya saudara, kalau saudara tahu ya saudara. Dan saudara kalau saudara tahu ya, kita pun semenjak mulai ada karunia ini tuh ya kita proses terus. Nggak pernah santai ya saudara. Jadi kayak ibarat kata tertahti-tahti lah mengikut Tuhan itu, tercek kalau saudara. Kayak memikul salib tuh kayak ayo berlomba-lomba saudara sekarang ini sampai masuk kerajaan surga. Jika lo pintu kemurahan Tuhan sudah sangat-sangat sedikit saudara, sedikit banget. Itu tinggal disenggol dikit aja udah tertutup. Disenggol sama malaikat. Iya, tertutup ya sudah langsungnya.
makanya kita di sini bertobat lebih sungguh-sungguh ya saudara, karena LGBT tadi ya firman yang LGBT tadi sudah digenapi ya saudara sama Bapa yang di surga, ya satu persatu akan digenapi dan akan ada dan akan terus digenapi sama Bapa yang di surga. Jadi tinggal waktunya saja, waktu Bapa yang di surga saja yang beracara di dunia ini. Jadi kayak misalkan kayak penglihatan ini, Bapa bersuara untuk ini, tentang ini. Ya, kita pun nggak tahu, jangan tanya kita pun nggak tahu kapan waktunya. Misalkan kayak, coba tanya Bapak dong, kapan 3 hari 3 ke-8. Kamu sama saja sudah mencampuri urusan rencana Bapak yang di surga. Ya kita pun kalau tanya kita yang gimana ya? Lebih baik saya bilang, nggak usah ditanya seperti itu. Itu rahasia. Pasti Bapak jawab itu rahasia aku, anakku gitu. Iya. Nah terus, ya itu sama aja kita mencampuri urusan Bapak yang di surga ya. Kita kan hanya ibarat kata manusia berdosa yang hanya alat lah ya untuk menyampaikan kesaksian. Jadi kita nggak ada saatnya kita berhak mengikuti campur ini, ada tidak saudara. Ya kalau masalah waktu Tuhan itu urusan dia, urusan Bapa yang di surga, bukan urusan kita. Urusan kita hanya untuk menyampaikan firman kebenaran firman Tuhan. Dan ya kalau misalkan Bapak bersuara seperti ini, misalkan ada kejadian ini, misalkan ada penglihatan ini, ya itu tuh tinggal tunggu aja waktunya, pasti akan digenapi, karena semuanya akan terjadi pada waktunya, waktu Bapak. Indah pada waktu Bapak yang di surga, ya. Semuanya tinggal indah pada waktunya. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi ya kapan waktu 3 hari 3 ke-8 itu, ya nggak usah tanya kita. Yang penting kita berjaga-jaga, berdoa, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, untuk nanti ekonomi akan susah, karena 3 hari 3 ke-8 itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ke-8 itu lumpuh ya saudara, lumpuh itu semua listrik. Tidak ada kehidupan ya saudara. Makanya dari itu ya kita teruslah bertobat di lagi, dan itulah pasti dibilang kesaksian kita dibilang lagi sesaat lagi gitu kan, karena tidak ada di firman Tuhan. Padahal Tuhan itu sendiri yang berbicara ya saudara. Maka dari itu pentingnya hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan agar tidak disesatkan oleh orang lain ya saudara. Kami semua yang kami ini tuh ada di firman Tuhan saudara, benar-benar ada di firman Tuhan. Jadi kami tidak berdasarkan logika kami saudara, tidak berdasarkan pengertian kami sendiri saudara, tetapi dari hikmat Bapa Yahweh semesta ini saudara. Dan kami sedih saudara karena kami sudah tahu saudara, kalau sebelum kami membuat video YouTube ini, kami pasti akan dibenci oleh orang lain, kami pasti akan tidak dipercayai oleh orang lain, dan kami pun bahkan pasti akan dijauhi oleh orang lain karena mereka mengatakan kami ini sesat, kami ini sekte-sekte atau apapun itulah ya saudara. Tetapi yang mengalami itu kami ya saudara, dan kami tidak semata-mata menjadi seperti ini ya saudara. Itu ada proses-prosesnya yang kami alami dulu ya saudara. Ciri-ciri orang yang mau dipakai Tuhan itu sebelumnya itu dia memiliki diproses Tuhan terlebih dahulu saudara. Kan Tuhan memilih orang yang memiliki karunia-karunia itu dipilih sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu melihat hati. Kalau hatinya memiliki dendam, memiliki iri hati, itu tidak akan dipakai saudara. Dan semua itu sudah di kedaulatannya Bapa Yahweh semesta Elohim, dan sudah ditentukan ya saudara, mana yang jadi pengejek, mana yang jadi mempelai, semuanya itu udah jadi kedaulatannya Bapa Yahweh semesta Elohim ya saudara. Hanya di sini Tuhan Yesus mau manusia itu bertobat dan mendengarkan setiap firman-firman, pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi, malaikat-malaikatnya yang menyamar sebagai manusia, nabi-nabinya yang menyamar sebagai manusia ya saudara. Sekarang di YouTube ini banyak ya saudara mempelai-mempelai yang sudah bermunculan ya saudara, karena yang menyampaikan firman Tuhan berdasarkan roh ya saudara, alam roh, bukan lagi berdasarkan kedagingan ya saudara. Karena yang berdasarkan roh itu dia bersifatnya tegas dan keras, karena Bapa sendiri yang berbicara ya saudara. Bapa sendiri yang berbicara ya saudara. Jadi makanya dari itu
Tuhan lebih suka memakai orang-orang biasa, orang-orang yang tidak bersekolah Alkitab, orang-orang yang tidak memiliki gelar-gelar tinggi S1, S2, S3. Tetapi Tuhan melihat hati mereka, karena orang-orang yang sederhana itulah yang Tuhan lihat. Karena orang-orang sederhana itulah yang memiliki hati yang tulus. Memiliki hati yang tulus seperti merpati ya saudara. Yang hidup apa adanya, tidak munafik, tidak bersungut-sungut, melainkan dia mengucap syukur dengan apa yang dia miliki ya saudara. Jadi di sini setelah kami mengalami seperti ini ya saudara, memiliki karunia seperti ini, kami melihat bahwa ternyata benar ya, orang-orang yang dipakai itu tuh, yang memiliki karunia-karunia itu tuh tidak semerta-semerta mendapatkan karunia begitu saja, tetapi ada proses yang dia lalui, yang mungkin dia tidak bisa ceritakan kepada kalian di YouTube gitu ya saudara. Ada kalanya Tuhan izinkan mereka bercerita, ada kalanya tidak. Maka dari itu Tuhan ingin kita sebagai orang Kristen itu tidak hanya sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja, tidak menjadi orang Kristen yang KTP, tidak hanya seperti orang Kristen yang ahli Farisi atau ahli Taurat ya saudara, tetapi Tuhan ingin kita sebagai orang Kristen itu yang memiliki roh yang bernyala-nyala ya saudara, roh pengenalan akan Tuhan secara pribadi ya saudara. Maka dari itu pentingnya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Bersekutu secara pribadi, ambil waktu untuk berdoa dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, karena penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itulah yang Tuhan cari ya saudara saat ini ya saudara. Kalau hanya sekedar rutinitas saja ya Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak berkehendak orang tersebut ya saudara. Terus di situ kami melihat video-video kami diambil oleh orang lain, oleh orang lain, terus dibanding-bandingin lah gitu kan, dihina-hina lah gitu kan pokoknya ya. Tapi kami cuma bisa mengadu, kami cuma bisa berteriak, kami cuma bisa berdoa sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kok seperti ini sih, kok mereka begini, kok mereka begitu, kok mereka begini. Dan Tuhan Yesus satu jawabannya, ampuni saja orang tersebut, biar aku yang bekerja atas orang tersebut. Karena mereka sudah membenci aku, bukan membenci kalian, bukan membenci kita berdua, tetapi Tuhan Yesus yang dibenci. Tuhan Yesus lah yang ditolak, saudara. Jadi, ada firman-Nya juga, sebelum dunia membenci kamu, aku terlebih dahulu yang dibenci. Itu kata firman Tuhan, saudara. Jadi, di sini saya melihat ya, saudara, secara mata rohani, bahwa di mana ada kebenaran, di situ dibenci oleh orang lain. Tidak disukai oleh orang lain ya saudara. Di mana ada kejujuran, di situ tidak ada orang yang menyukai kejujuran itu ya saudara. Malah orang yang dihina, orang yang yang menyampaikan kejujuran, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itulah yang dihina-hina ya saudara. Jadi ya kita benarlah hidup kita itu jangan menghakimi atau jangan melihat balok di mata orang lain ya saudara, tetapi lihatlah balok yang ada di mata diri kita sendiri. Apakah kita sudah kudus, apakah persembahan kita sudah diterima, apakah pujian penyembahan kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus atau belum ya saudara. Itu penting banget saudara, seperti Kain dan Habel ya saudara. Persembahan persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan Yesus ya saudara. Di situ itu gambaran manusia saat ini ya saudara, betapa banyaknya persembahan-persembahan, pujian penyembahan anak-anak Tuhan di bumi ini tidak diterima oleh Bapa Yahweh, Yesus HaMashiach Elohim. Maka dari itu Tuhan Yesus sedih, sangat-sangat sedih ya saudara. Saya merasakan rohnya Tuhan itu menangis ya saudara, menangis. Menangis. Gimana sih seorang kita kalau kita dijauhi, kalau kita dihina, dicaci maki, pokoknya kalau kita dijahatin lah sama orang. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasa anak-anaknya di bumi ini sudah jahat sama dia. Karena kejahatan manusia itu sudah sampai ke atas tahtanya. Maka dari itu Tuhan ingin kita bertobat manusia ya saudara. Jadi bertobat itu memiliki arti yang luas ya saudara. Bertobat itu kita benar-benar takut sama Tuhan ya saudara. Takut sama Tuhan ya saudara. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ya saudara, tetapi bertobat itu benar-benar sujud menyerahkan diri sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui dosa-dosanya,
Walaupun padahal Bapa sudah tahu dosa-dosa kita manusia, tetapi Tuhan Yesus ingin kita mengakui. Kan ada di firman juga, mengakui, jika kamu mengakui dengan mulut dan hatimu, maka aku dengan setia dan adil mengampuni engkau. Kata Bapa Yesus SAW seperti itu ya saudara. Jadi alangkah baiknya jika kita berdoa, kita bilang, Tuhan, saya sudah melakukan ini, Kak. Saya sudah melakukan kesalahan ini. Misalnya apapun. Kan kesalahan dosa-dosa kalian yang tahu kalian sendiri ya, saudara. Terus, tetapi kembali lagi gini, saudara. Ada kalanya Tuhan memakai orang-orang yang memiliki karunia-karunia itu untuk membongkar orang tersebut ya, saudara. Misalnya ada orang tersebut yang melakukan dosa, tetapi dia tidak mau bertobat juga nih. Dia sudah ditegur Tuhan berkali-kali. Dia tidak mau bertobat juga. Nah, alhasil Tuhan gregetan sama orang ini nih, karena dia tidak mau bertobat juga. Udah berbagai cara lah Tuhan menegur dia secara pribadi. Nah, akhirnya Tuhan gregetan sama orang ini. Tuhan memakai orang lain yang memiliki karunia untuk menegur orang tersebut. Marah nggak saudara kalau saudara dibongkar atau istilah kata orang itu mengetahui kejelekan orang itu? Pasti marah dong. Nah, karena Tuhan mau itu tuh kita sungguh-sungguh di hadapannya, bertobat sungguh-sungguh gitu saudara. Tuhan itu mau. Tujuan pembongkaran itu adalah Tuhan Yesus mau orang itu benar-benar bertobat sungguh-sungguh ya saudara. Tidak munafik, tidak iri hati, tidak ada lagi dosa, tidak ada sampah-sampah lagi di dalam hati orang itu ya saudara. Jadi jangan salah tanggap, Tuhan Yesus tidak pernah membongkar atau apapun. Justru kalau Tuhan Yesus sudah kesal sama orang itu, berbagai cara Tuhan Yesus menegur orang itu dengan beribu-ribu cara, tetapi dia tidak mau bertobat juga, dia tidak mau sadar juga. Tuhan Yesus tidak segan-segan memakai hambanya untuk menegur orang itu, untuk membongkar orang itu. Tetapi orang yang dipakai Tuhan Yesus itu tidak tahu ya saudara kesalahan dia, tetapi Roh Tuhan sendiri yang membongkar orang tersebut saudara. Jadi makanya dari itu pentingnya kita hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan agar hidup kita dipimpin oleh roh, agar kita tidak dipimpin kedagingan lagi. Karena keinginan daging dan keinginan roh itu berbeda, bertentangan ya saudara. Dan di alam roh itu waktu Tuhan itu sudah habis kan saudara. Sudah malaikatnya itu sudah bersiap-siap, sibuklah saudara mempersiapkan perkawinan mempelainya yang akan datang. Gimana sih seseorang yang mau menikah pasti kan sibuk ya, orang tuanya atau WO-nya itu kan pasti sibuk ya saudara. Jadi begitu juga yang malaikat sibuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya saudara ke dunia ini ya saudara. Jadi rohnya itu, roh Tuhan Yesus itu mengangkat mempelai-mempelainya ya saudara. Jadi ya begitu ya saudara, suka duka bersaksi di YouTube ini ya saudara, dibilang kita mencari subscriber lah, mencari keuntungan lah, dibayar lah, dibilang kita mencari kesenangan dipuji-puji atau apapun itu. Tidak saudara, padahal proses yang kami alami itu sangat-sangatlah luar biasa ya saudara, sangat-sangat mantap, sangat-sangat nggak bisa diomongin pakai kata-kata lagi saudara. Bukannya berarti kita senang ya saudara, tidak. Kita itu hanyalah alat ya saudara yang Tuhan pakai untuk menyaksikan, untuk menyampaikan pesan-pesan Bapa Yahweh Yesus Elohim ya saudara. Jadi kalau saudara bilang hidup di bumi ini enak, itu artinya kalian masih memiliki uang. Kalian masih memiliki uang ya saudara. Kalian bisa bilang hidup di bumi ini enak kok, nyaman. Iya, karena kalian masih punya uang. Sedangkan hidup bersama Tuhan Yesus itu hidup menderita saudara. Pas-pasan, cukup. Jadi Tuhan Yesus itu mau cukup saudara, tidak berlebih, tidak kekurangan. Jadi cukup. Jadi kalau kalian bilang hidup di dunia ini enak, bagi kami tidak enak saudara, karena dunia ini penuh dengan sandiwara saudara. Jadi kami mau cepat-cepat Tuhan Yesus datang gitu saudara, agar tidak ada lagi kejahatan-kejahatan manusia di bumi ini, agar bintang-bintang Bapa Yahweh Yesus Elohim itu tidak jatuh saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi menangguhkan kedatangannya lagi saudara. Jadi benar-benar
Kami sudah peka oleh saudara, kami sudah merasakannya saudara. Ada kepekaan-kepekaan kami bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mau datang saudara. Tidak hanya omongan belaka, tidak hanya omongan kosong, tidak hanya janji-janji belaka, tidak. Tetapi waktu-waktu inilah, akhir dunia inilah. Dan kitab Wahyu 22 itu menceritakan akhir dari dunia ini. Akhir kesudahan dari dunia ini saudara. Sudah tergenapi, semua satu persatu sudah tergenapi. Kalau kalian peka, kalau kalian tidak peka, kalau kalian masih menikmati hidup di dunia ini, kalau kalian masih memiliki harta, ya kalian sampai kapanpun tidak akan merasakannya, kepekaan itu, Tuhan Yesus datang atau tidak, saudara. Jadi menganggap Tuhan Yesus masih lama datangnya. Tidak, saudara. Jadi, kami, mengasihi, kami mengampuni kamu yang mengambil video kami, lalu kami dihakimi. Terima kasih banyak, terima kasih atas semua omongan-omongan inahan cacian kalian untuk kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kalian, Tuhan Yesus yang mengampuni kalian. Kami secara pribadi, kami berdua, kami tidak ada dendam sama kalian. Kami hanya gergetan. Karena gimana ya, Tuhan Yesus itu udah berulang kali menyerukan pertobatan kepada manusia-manusia di bumi ini ya saudara. Saya pun secara pribadi, mengapa saya bisa seperti ini ya karena Tuhan Yesus menegur saya secara terang-terangan saudara. Saya diberikan mimpi tentang dosa-dosa saya, sampai saya mengaku dosa di hadapan melalui hambanya dulu yang masih dipakai oleh Tuhan saat itu ya saudara. Saya mengaku dosa saudara melalui hambanya ini. Jadi saya mengaku dosa itu di hadapan Tuhan Yesus Kristus saudara melalui perantara hambanya ini yang dulu ya saudara. Tetapi sekarang saya tidak perlu lagi melalui perantara. Saya hanya langsung kepada Bapa Yahweh Yesus Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Langsung mengaku dosa sama Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Karena pada saat itu sebagai peneguhan ya saudara, sebagai peneguhan bahwa saya benar-benar bertobat, harus bertobat sungguh-sungguh ya saudara. Jadi ya itulah saudara. Kalau diciptakan panjang saudara, saksian kami ini saudara. Jadi yang Tuhan mau itu kita hidup bertobat sungguh-sungguh. Dan kalau buat LGBT di luar sana, teman-temanku, saudara-saudaraku yang kukasihi, kalian bertobatlah. Jika kalian sudah transgender, operasi plastik transgender, bertobatlah. Karena Tuhan tidak suka kalian transgender. Itu artinya kalian tidak mengucap syukur, tidak menerima diri kalian, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sebelum terlambat, sebelum pintu anugerah Tuhan, pintu kemurahan Tuhan tertutup, jadi bertobatlah kalian semua yang LGBT itu. Lepaskanlah roh LGBT itu. Karena roh yang berdiam di dalam dirimu itu roh jahat, saudara. Si El yang berdiam di dalam dirimu itu, saudara. Jadi bertobatlah. Selagi pintu anugerahku masih ada untuk kamu, para LGBT. Baca firmanku bahwa aku menentang banci, aku menentang kawin sesama jenis. Aku sangat menentang, dan semua itu sudah ada di firman Tuhan. Bagi kalian yang tidak peka, bagi kalian yang tidak pernah membaca kebenaran firmanku, celakalah. Karena semua sudah ada di firman Tuhan. Karena saat-saat inilah aku menggenapi firmanku dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan jika kamu yang menghakimi kedua hambaku dan hamba-hambaku yang lain yang sudah kupakai, yang sudah kuurapi, bertobatlah kamu. Janganlah kamu iri hati, janganlah kamu dendam, janganlah kamu merasa diri kamu paling benar, jangan. Tetapi bertobatlah selagi pintu anugerah masih ada. Mengapa aku memakai hamba-hambaku, orang-orang biasa, orang-orang sederhana, tidak dari bertitel pendidikan S1, S2, S3? Tidak. Karena orang-orang yang sederhana itulah mereka memiliki hati yang tulus seperti merpati. Kamu yang sudah berteologi, yang sudah sekolah Alkitab dari S1, 2, 3 semuanya, tetapi tidak ada mempraktikkan firman itu di dalam diri kamu. Janganlah kamu iri hati.
Malah berbaliklah kamu, bertobatlah kamu. Sudah stop kamu menghina-hina hamba-hambaku yang kupakai, yang sudah kuurapi ini. Jangan sampai cawan murkaku turun atas kamu. Karena yang kalian benci itu bukan kedua hambaku ini, melainkan aku sendiri, Bapakku Yesus Alaihi sendiri yang kalian benci. Kalian hanya melihat secara jasmani, tetapi kalian tidak bisa melihat secara roh, secara mata rohani. Maka dari itu, aku berkata kepada kalian, janganlah roh kamu itu kamu padamkan. Janganlah seperti orang-orang munafik, janganlah seperti orang-orang ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, yang tahu firman Tuhan, tetapi tidak mempraktikannya. Itu di mataku nol, tidak ada apa-apanya. Itu artinya kalian suam-suam kuku. Jangan sampai aku memuntahkan kamu. Jangan kamu hanya berteori-teori, tetapi kamu tidak mengerti sampai kedalaman. Kamu tidak mengenalku secara pribadi. Kamu malah melihat, kamu salah lihat itu. Kamu yang menghakimi hamba-hambaku ini. Kamu salah melihat. Aku tidak pernah berjumpa dengan engkau secara pribadi. Tetapi Lucifer lah yang menyamar sebagaiku. Agar kamu dikelabui dan menjadi alatnya untuk menjadi pemecah, untuk menjadi orang-orang tidak percaya kepadamu. Sungguh aku kasihan kepada rohmu itu. Jiwa dan rohmu itu mati. Jiwa dan rohmu itu mati. Jadi bertobatlah kamu yang menonton. Jika kamu menonton kesaksian ini, bertobatlah. Bertobatlah. Aku memang akan segera datang. Kalau kamu mau hidup lama-lama di dunia ini, silakan saja. Tetapi aku tidak mau mempelaiku bintang-bintangku jatuh. Karena kalau aku datang, mereka akan merasakan kasih setiaku. Tetapi jika aku tidak cepat-cepat untuk datang, mereka akan jatuh. Jadi bertobatlah, hai kamu. Siapa saja yang mengambil video kedua hambaku ini, mengambil video hambaku Fehamdani, mengambil video siapapun yang sudah orang-orang yang sudah kuurapi, yang sudah aku pilih untuk menyampaikan pesan-pesanku, bertobatlah. Jangan sampai cawan murkaku turun atas kalian. Ketika hambaku sudah meminta maaf kepada kamu, itu artinya mereka sudah menaruh bara api di atas kepala kalian. Jadi jangan pernah menganggap diri kalian itu paling benar. Jangan. Manusia itu semua berdosa. Semua manusia itu berdosa. Tidak ada yang benar. Di hadapanku tidak ada. Tetapi jika manusia itu mau bertobat, maka aku membenarkannya. Aku menguduskannya. Aku mencuci jubahnya. Sehingga mereka kudus dan berkenan di hadapanku. Jangan kamu melihat balok di mata orang lain. Tetapi lihatlah dosa-dosamu itu. Apakah kamu sudah bertobat atau belum? Apakah kamu sudah merasa benar atau belum? Karena ada yang perlu kamu bereskan di dalam dirimu itu. Aku tidak mau menyebutkan namamu. Karena aku masih menjaga namamu. Aku masih menjaga engkau. Dan aku masih sabar terhadap engkau. Bertobatlah, hai anakku. Kembalilah, bertobatlah. Dan stop kamu untuk menghakimi. Menghakimi. Jangan kamu menghakimi orang-orang pilihanku. Orang-orang yang sudah kuurapi, yang sudah kuutus. Untuk menyampaikan pesan-pesanku. Kamu tidak mengalaminya. Kamu tidak merasakan hidup dalam roh dan kebenaran firmanku. Kamu malah tertipu. Bertobatlah. Bertobatlah. Dan mengenai cairan itu, memang banyak yang tidak mengetahuinya. Dan si kadal itu, sudah mengelabuinya. Manusialah yang bodoh, mau ditipu oleh si kadal itu. Tetapi berbahagialah kalian yang sudah hidup dalam roh dan kebenaran firmanku. Itu artinya hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus.
benar yang dikatakan oleh kedua hambaku ini. Aku bisa curhat kepada siapa yang aku ingin curhati. Aku curhat kepada persekutuan doa yang kubentuk ini. Karena hanya mereka lah yang percaya. Karena hanya mereka sajalah yang percaya bahwa aku hidup. Banyak manusia yang tidak percaya bahwa aku hidup. Aku sudah bangkit. Tetapi masih banyak manusia yang ingin aku mati terus. Oh, berdosalah kalian manusia. Jangan kalian menganggap diri kalian paling benar. Bereskanlah dulu dirimu itu. Apa kalian sudah benar atau belum? Jangan kalian hanya melayani, tetapi hati kalian tidak beres di hadapanku. Itu sama saja kalian seperti orang munafik. Dan jika kamu yang sudah berpuasa, yang sudah terus-terusan berdoa, tetapi tidak mendapatkan jawabannya, coba koreksi dirimu. Apa yang salah dalam dirimu? Apa yang salah dalam dirimu itu? Akuilah dosamu itu. Jangan kamu menyalahkan orang lain terus-menerus. Jangan. Coba kamu introspeksi dirimu sendiri. Anakku, dulu aku memang sudah pernah memakai kamu. Tetapi karena hatimu sombong, tetapi karena hatimu angkuh, hatimu iri hati, hatimu tidak suka kepada kedua hambaku ini, maka dari itu, rohku undur daripadamu. Itu bukan kesalahan mereka, tetapi karena kamulah yang sudah menolak aku saat itu. Jadi, tanyalah kepada diri kamu sendiri. Jika kamu ingin mendapatkan jawabannya, coba introspeksi dirimu sendiri. Apa yang salah di dalam hidupmu? Apa yang salah di dalam hidupmu? Jangan menyalahkan orang lain. Jangan. Jangan kamu menyalahkan orang lain. Kamu tidak bisa membohongi hatimu. Roh dan jiwamu itu sakit. Aku tahu kamu sudah berpuluh-puluh kali berpuasa, berdoa, meminta jawaban, tetapi tidak aku berikan, karena roh kudusku sudah undur daripadamu. Maka dari itu, janganlah kamu sombong, janganlah kamu angkuh, tetapi rendahkanlah dirimu. Walaupun dulu kamu sudah aku pakai, itu hanya untuk meneguhkan kedua hambaku ini. Karena kamu sombong. Karena kamu sombong, karena kamu iri hati. Maka dari itu, rohku yang ada padamu saat itu, ku ambil. Ya karena kamu sudah mengusir aku saat itu. Kamu tidak mengusir kedua hambaku ini, tetapi kamu mengusirku dan para malaikat kudusku saat itu. Akulah, Bapakkulah yang kamu usir, bukan kedua hambaku ini. Maka dari itu, jika kamu menonton ini, cobalah introspeksi dirimu sendiri. Agar kamu bisa mendapatkan jawaban-jawaban itu. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu lagi. Selagi pintu anugerah aku masih ada, aku masih memberikan kamu kesempatan. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Untuk mencapai garis finish. Walaupun kamu berpuasa berulang-ulang kali, tetapi hatimu tidak mau kamu bereskan, aku tidak menerima puasamu itu. Aku tidak menerima pujian penyembahanmu itu. Bereskanlah dulu jiwamu itu, bereskanlah dulu rohmu itu, hatimu. Semuanya bereskanlah yang ada pada dirimu. Bereskanlah. Jika kamu menonton ini, jangan kamu menyalahkan mereka, jangan kamu menyalahkan kedua hambaku ini. Mereka hanyalah alat yang kupakai untuk menyampaikan, untuk membongkar pada saat itu. Tetapi kalian tidak percaya, kalian justru mengusir kedua hambaku ini. Kalian mendorong aku saat itu.
Walaupun kalian melihat mereka secara jasmani, tetapi secara rohani saat itu, aku yang beracara. Kalian mendorong aku. Berhati-hatilah kalian. Cepat atau lambat, murkaku akan turun atas kalian. Seharusnya kalian bersyukur, karena pada saat itu aku membongkar. Tetapi kalian tidak menerimanya. Kalian malah mengatakan itu bukan dari Roh Kudus. Ya karena itu kalian tidak mengenalku secara pribadi. Kalian tidak mengenalku secara pribadi seperti kedua hambaku ini dan seperti persekutuan doa yang kuciptakan. Kalian malah menghina-hina. Maka dari itu pentingnya mengenalku secara pribadi dalam roh dan kebenaran firmanku. Agar kalian tidak disesatkan oleh pikiran kalian. Aku bisa berbicara setiap hari kepada siapa saja. Tetapi kalian banyak yang tidak percaya. Karena orang yang hidup dalam roh dan kebenaran firmanku, akulah yang menuntun mereka sepanjang hari, setiap detik, setiap menit, setiap masa. Akulah yang menuntun mereka, seperti orang Israel, yang berjalan, dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Begitu juga dengan mereka. Aku sendiri yang memimpin kehidupan mereka. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat terhadap kamu saat itu, aku suruh mereka minta maaf. Itu artinya, cara tidak langsung kamu sadari, mereka sudah menaruh bara api di atas kepalamu. Dan itu artinya juga, aku yang memiliki kedaulatan penuh atas hidupmu. Jadi selagi masih ada pintu anugerah itu, bertobatlah, dan hasilkanlah buah pertobatan itu. Stop, jangan menghina-hina orang-orang yang kupilih, karena aku tidak sembarang memilih orang-orang untuk kupakai menyampaikan pesan-pesanku. Aku tidak sembarang memilih mereka. Justru banyak hamba-hambaku dulu yang sudah bersekolah teologi ya, kupakai memang, tetapi mereka sudah melenceng. Mereka lebih memilih mamon daripada mendengar teguran-teguranku. Daripada mendengar teguran-teguranku. Jadi bertobatlah. Bertobatlah. Hai kamu yang kutegur dan kuhajar, berbahagialah kamu, karena aku masih mengasihimu, aku masih memberikan kamu kesempatan. Jika kamu mau, tetapi jika kamu tidak mau, ya sudah. Aku tidak akan memberikan jawaban itu pada kamu. Dan untuk kamu, para LGBT itu, bertobatlah. Tinggalkanlah roh perzinahan LGBT itu. Jika kamu mau bertobat sungguh-sungguh datang kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Aku akan mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh kepada orang yang juga sungguh-sungguh kepadaku, yang serius kepadaku. Tetapi jika hanya rutinitas saja, aku juga hanya rutinitas saja memberkati orang itu. Karena mereka tidak mengenalku secara pribadi. Yang aku mau adalah manusia-manusia di bumi ini mengenalku secara pribadi. Dalam roh dan kebenaran firmanku. Tidak hanya mengenal aku baik saja. Tetapi yang aku mau adalah kalian mengenalku dari teguran-teguranku inilah. Jadi bertobatlah. Selagi pintu anugerah itu masih ada. Aku sangat menyayangkan betapa banyak jiwa-jiwa yang tertinggal.
banyak jiwa-jiwa yang lebih memilih kepada jalan kebinasaan itu. Dan sudah genap jumlahnya. Babi-babi itu masuk pada kebinasaan. Di firmanku juga ada mengatakan babi-babi. Semua yang kuucapkan itu berasal daripada firman Allah itu sendiri. Kalian saja yang tidak pernah mengenalku secara pribadi. Yang kalian kenal hanyalah berkat-berkatku saja. Kalian mengatakan aku baik kalau aku sudah memberkati kalian. Kalau aku sudah memberikan berkat-berkat itu yang kalian minta. Tetapi selebihnya, kalian menghujatku. Kalian tidak percaya akan firmanku. Dan yang lebih mirisnya lagi, kalian tidak percaya akan kuasaku. Kalian hanya percaya akan teori-teori firman saja. Yang aku mau adalah kalian hidup dalam roh dan kebenaran firmanku, sehingga kalian bisa mengenalku secara pribadi. Jadi jangan pernah iri hati. Kalau kalian meng-share video hamba-hambaku ini, dengan positif, tidak masalah. Tetapi, jika kalian mengambil video hamba-hamba yang sudah kuurapi, anak-anak biasa, orang-orang biasa yang kupakai, yang kupilih, hanya untuk dijadikan penghakiman, dihakimi, untuk merasa dibilang mereka sesat, kalian tidak berhak berkata seperti itu. Akulah yang akan menghakimi. Akulah yang menghakimi kalian nanti, dosa-dosa kalian. Cobalah dulu, introspeksi diri dulu lah kalian itu. Introspeksi diri dulu lah kalian. Apakah diri kalian itu sudah benar atau belum? Ingat, dosa yang menjadi penghalang antara kamu dan aku. Selesaikanlah dulu dosa-dosa itu di hadapanku. Agar kalian tidak berdosa dan tak bercela di hadapanku. Jadi sudah itu saja yang ingin kusampaikan pada kalian. Jadi bertobatlah kalian semua yang sudah menghakimi itu. Agar kalian tidak aku hakimi. Dan untuk para LGBT itu, kalau kalian bilang tidak ada di firman Tuhan, baca makanya firman Tuhan itu. Sudah aku genapi satu persatu. Bagi yang peka. Bagi yang hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi yang mengenalku secara pribadi dalam roh dan kebenaran firmanku. Tetapi bagi yang tidak peka, yang masih hidupnya hanya untuk dunia ini, ya dia sampai kapanpun dia tidak akan merasakan kalau Tuhan Yesus itu mau datang. Mereka saja tidak tahu kapan aku datang. Malaikat-malaikatku pun tidak tahu kapan aku datang. Tidak ada manusia pun yang tahu. Tetapi aku memakai mereka, memakai para hamba-hambaku, para nabi-nabiku yang saat-saat ini untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa aku segera datang. Agar jiwa kalian itu selamat. Mereka bukan peramal, mereka tidak memprediksikan. Mereka hanyalah penyampai pesanku. Ingat itu manusia. Tidak ada satu orang pun yang tahu kedatanganku kapan. Tidak. Tetapi aku hanya memakai mereka. Menyampaikan pesan. Untuk kalian bertobat, berjaga-jaga. Kalau aku sudah beritahu aku datang sekian-sekian, ya itu namanya bukan pertobatan secara lahiriah, secara roh, secara alami, secara tulus, tidak. Itu namanya terpaksa. Karena sedikit banget yang terangkat. Yang aku bawa ke dalam kerajaan 1000 tahun itu sangat-sangatlah sedikit. Bisa dihitung jari olehku. Aduh,
kalian ini ya. Sampai aku gatal. Melihat kalian tingkah laku kalian manusia-manusia di bumi ini. Kalian mau masuk surga, tapi kalian tidak mau bertobat. Astaga, apa sih maunya kalian manusia di bumi ini? Kalian mau masuk surga, tetapi kalian tidak mau bertobat. Ya tidak bisa. Kalian harus bertobat dulu, baru bisa masuk ke dalam kerajaanku. Kalian harus kuproses dulu, membayar harga, pikul salib, baru kalian bisa masuk dalam kerajaanku. Jika orang yang sakit saja dia bayar harga, apalagi kalian yang sehat, kalian yang harus bayar harga. Itu. Sudahlah. Cukup sekian saja pesan-pesanku ini ya, anak-anakku. Sampai gatal ini. Jenggotku ini, ya ampun. Tapi kalian tidak mau bertobat juga. Sungguh keterlaluan kalian. Yang hidup dalam roh dan kebenaran firmanku itulah yang tahu siapa yang berbicara saat ini. Yaitu Bapakku Yesus HaMashiach Elohim. Tidak semua orang di dunia ini yang bisa menyebutkan namaku, Yesus HaMashiach Elohim, Bapa Yahweh. Hanya mereka sajalah yang hidup dalam roh dan kebenaran firmanku. Jika kamu masih terus-terusan hidup dalam dosa, tetapi kamu memakai namaku Yesus HaMashiach Elohim, celakalah kamu. Karena nama Bapakku Yesus HaMashiach Elohim itu kudus. Pakai saja namaku Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus masih ada kuasa. Ingat itu. Seringkali aku tertawa, seringkali aku lucu melihat tingkah laku manusia di bumi ini loh. Mereka tidak mau bertobat, tetapi mereka mau masuk ke dalam kerajaanku. Aduh. Siapa itu yang mengajarkan pada kalian, nak? Siapa? Siapa yang mengajarkan kalian? Jangan mau didinabobokan oleh pendeta-pendeta yang hanya menyampaikan untuk menyenangkan telinga kalian. Jangan. Terimalah pengajaran-pengajaran yang keras itu agar iman kalian terbangun. Karena kalian sudah dewasa rohani, bukan lagi bayi-bayi rohani. Orang yang dewasa rohani itu dia makan makanan yang keras. Tetapi bayi-bayi rohani dia menyukai makanan yang lembut, bubur, susu. Tetapi tidak menyukai makanan yang keras. Ketika aku tegur, dia tidak suka. Banyak di dunia ini manusia yang tidak suka dan kalau aku tegur. Karena mereka merasa diri mereka paling benar. Maka dari itu, aku memilih orang-orang biasa saja seperti mereka berdua ini. Seperti Rita dan Angel inilah. Karena hati mereka, aku suka hati mereka. Kalau kalian bisa melihat tuh, sinar kemuliaanku ada terus kan di dalam kamar ini. Kalau kamu bisa melihat dengan mata rohani, bukan mata jasmani, bukan dengan pikiran ataupun logika kalian, tidak. Tetapi dalam roh dan kebenaran firmanku sajalah. Sudah dulu ya anak manusia yang tidak mau bertobat. Jangan sampai kalian menyesal. Kalian menghina-menghina, tahu-tahu dosa kalian yang lebih banyak daripada yang kalian hina itu. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kalian menyesal, hanya air mata dan penyesalan. Ingat itu. Ya sudahlah. Sampai di sini dulu ya. Kiranya siapapun yang menonton kesaksian kedua hambaku ini, kedua saksiku ini, kalian boleh bertobat. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Selagi pintu anugerah itu masih ada. Aku tunggu. Aku masih sabar menanti pertobatan kalian itu. Ya sudahlah ya. Kalian sampai kapanpun, kalau hati kalian ada iri hati, walaupun
yang mereka sampaikan itu benar semua dari firman Tuhan, tetapi karena ada iri hati di dalam diri kalian, kalian tidak akan bisa pernah melihat kebenaran itu. Tidak akan pernah bisa. Gitu. Ya udahlah ya. Cukup sampai di sini saja pesan-pesanku yang ingin ku sampaikan pada kalian. Dengarkanlah suara-suara pesan-pesanku melalui hamba-hambaku yang sudah kurapi yang lain. 7 bintang itu yang perlu kalian dengarkan. 2 saksiku, Faye Hamdani, malaikat Mikael, malaikat Rafael, Uriel, semuanya yang sudah kupilih itu. Mempelai-mempelai yang bercahaya, yang berkilau-kilauan, semua sudah kumunculkan untuk menyampaikan pesan-pesanku. Cukup sekian pesan-pesanku. Aku mengasihi kalian semua anak-anakku. Aku mengasihi kalian. Aku mencintai kalian, anak-anakku. Aku masih menunggu kalian dengan sabar untuk kalian bertobat dan datang bersungguh-sungguh kepadaku. Kalau kalian bisa berpikir, anak seusia mereka tidak bisa berkata-kata seperti ini. Ya itulah Bapakku Yesus Elohim yang berbicara, yang menyampaikan pesan-pesan kepada mereka. Sehingga mereka bisalah berkata-kata seperti ini. Mereka tidak pandai berbicara. Tidak, mereka tidak pandai berbicara. Malah aku lebih suka memilih orang-orang yang tidak pandai berbicara, yang tidak suka berdebat, yang tidak bisa berdebat, daripada mereka yang berdebat. Apa yang mereka debatkan? Mereka berdebat tentang firman, tetapi mereka tidak mengenalku secara pribadi. Apa gunanya itu? Perdebatan itu hanyalah sia-sia dan hanya menambah dosa-dosamu saja. Jadi janganlah berdebat itu. Ya sudahlah ya. Cukup sekian pesan-pesanku yang kusampaikan pada hari ini. Bila kiranya siapapun yang menonton kesaksian kedua hambaku ini, kalian mau bertobat, anak-anakku. Love you. Nah, dadah. Haleluya. Terima kasih kalian yang sudah mau menonton video ini. Kami tidak mencari subscriber, tetapi kami rindu, haus, dan lapar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kalian. Karena di alam roh itu, jiwa dan roh banyak yang mati, saudara. Dan 7 bintang ini di alam roh itu tidak bosan-bosannya menyerukan pertobatan. Tidak bosan-bosannya untuk berperang, melawan roh-roh, penghulu-penghulu darah itu. Maka dari itu, kenalilah Tuhan secara pribadi dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, tidak dengan logika, tidak menggunakan pikiran atau pengertian kalian sendiri. Kiranya kesaksian video kami ini memberkati kalian, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dimanapun kalian berada. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.